Saya tag video ini saat perdagangan berlangsung jam 9.43 tanggal 17 April 2024. IHSG-nya naik 0,61 di 7.208. Dan kalau kita lihat LQ45 saham-saham pada naik ya setelah kemarin diturunkan, terutama saham-saham bankingnya. That's why yang membuat IHSG-nya bisa growth naik ya. Oke, kita bahas ya Ultra Jaya. Ini Ultra Jaya. Saat saya tag harganya di 1790 atau turun 0,56% dari sebelumnya, dari kemarin. Labanya 2023 ini naik ke 1,169 triliun atau naiknya senilai kalau kita hitung ya secara 208 miliar atau senilai 21%. Naiknya 2 digit 20% masih tinggi termasuk. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan ya finansialnya dalam tahunan, income statementnya kita lihat dari tahun ke tahun, ini secara pendapatan ya, secara pendapatan yang dikirim ke entitas induk ini bukan yang tertinggi. Tertinggi itu berada di 2021 capai 1,2 T. Itu paling tinggi. Nah, sejak 2008. Padahal kalau kita lihat dari omsetnya ini paling tinggi ya. Dari sebelum-sebelumnya omset paling tinggi itu ini di 8,3 triliun. Nah, jadi di 2021 dengan omsetnya 6,6 tapi dia berhasil mendapatkan net yang lebih besar 1,2 triliun. Nah, itu apa efeknya ya? Kalau kita lihat di sini beban pokoknya tahun ini 2023 lebih tinggi dibanding 2021 ya dan seterusnya. Oke, nanti kita ulas. Secara PI, perusahaan ini kondisinya di 2023 15,81. Nah, nanti kita cek ya di hari ini berapa. Kalau kita lihat average-nya sejak 2018 itu di atas 20 terus ya. 2019 mulai 18, lalu 16, 14, 17, 15. So far berada di atas 15 kali PI-nya. Kalau kita lihat PI-nya, balance sheet-nya, kita lihat PBV-nya. PBV-nya itu 2,8. Nah, PBV juga mereka average di atas 2 ya. Di atas 2,8 terus dan ini termasuk murah lah untuk kondisi PI dan PBV. Kalau kondisi sekarang ya PI-nya 15,92, PBV-nya ada di 2,82. Jadi di atas atau di bawah rata-rata. Kalau based on PI dan PBV doang. Dasarkanlah harga juga ya nggak yang dikatakan 5 tahun terakhir lah ya. Nggak yang terendah juga sih, dia sempat naik juga. Nah, kalau kita lihat laporan keuangannya, nah ini Ultra Jaya. Oke, kita lihat websitenya dulu. Ini dari produk-produknya ya. Produknya itu ada UHT, fresh milk, full cream, lalu low fat, milk flavor, ultra mini. Lalu UHT tea drink, itu teh jasmine, terus teh kotak ya. Terus UHT health drink itu ada sari kacang hijau, sari asam asli, sama sweet condensed cream cap sapi ini ya. Nah, creamer kental manis. Oke, ini produk-produk dari Ultra Jaya. Mungkin yang familiar ya susu Ultra Jayanya. Terus setelah itu mungkin ya teh kotak dan sari kacang hijau ini mungkin banyak sering dikonsumsi oleh masyarakat. Aslinya semua produknya ini banyak lah di pasaran gitu. Oke, kita cek laporan keuangannya dari atas dulu. Dari aset, kalau kita lihat aset perusahaan itu 7,5 T. Ini dalam juta, jadi miliar, triliun. 7,5 T naik. Aset lancarnya turun padahal, tapi di sini kasnya gede banget, tinggi banget, 2,1 T. Sebelumnya 1,2 T. Oke, terus utang bank mereka tipis 1,5 M karena ini dalam jutaan ya. Oke, 1,5 M. Bahkan total hutang itu ada di 800 M aja. Jadi semua hutang ini masih bisa di cover dengan kasnya doang. Nah, itu hal yang sangatlah powerful banget, menunjukkan bahwa Ultra Jaya ini bisa dikatakan sehat banget ya secara kesehatan perusahaan.
keuangan perusahaannya. Kita cek di note nomor 4 kas dan setara kasnya. Nah ini depositonya itu tipis ya, hanya 39M. Sisanya itu dalam bentuk uang ya, uang cash di bank dalam bentuk rupiah dan dolar gitu. Jadi paling banyak ya itu depositonya tipis, kecil banget. Jadi itu meskipun kasnya gede tapi tidak diputar di instrumen investasi ya, khususnya di deposito. Oke, dan di sini hanya utang berbunga itu ada di jangka pendek 1,5M, di jangka panjang nggak ada gitu. Mereka secara ekuitas saldo laba yang belum ditentukan penggunanya 5,9T. Jadi besar. Kalau kita asumsi utangnya 800M di cover dengan kasnya ya let's say masih 1T lah, 1T sekian lah, 1T tambah 5,9, jadi hampir ini mau 6 ya, bisa dikatakan 7 triliun free-nya mereka, duit mereka, dan itu free dengan catatan udah nggak punya utang gitu. Oke, kalau kita lihat di sini penjualannya, omsetnya, kalau tadi secara net naik 21%, kalau secara omset perusahaan ini naiknya senilai 600M atau secara persentase 8%. Hasilnya nggak tinggi-tinggi banget. Nggak tinggi-tinggi banget, tapi apa yang membuat naik? Nah, ini kalau kita bedah lagi dibandingkan tahun lalu, pendapatan lain-lain tahun lalu itu minus, tahun ini 2023 itu dia dapat 20M. Oke, itu udah mempengaruhi. Terus apalagi di sini? Apa yang berhasil mereka tekan? Kalau yang lainnya, nah ini oke, tahun lalu ada selisih kurs. Oh, tahun lalu gain ya, gain 98M, sekarang selisih kurs, jadi kita hiraukan aja. Kalau dari sini pendapatan keuangan juga tidak besar. Nah, ini ya, dari sini aja keuntungan derivatif nilai pajak. Oke, pemilikan data 1,1. Jadi dari perusahaan hasilnya juga tidak yang growth-nya gede-gede banget, tipis-tipis juga sih. Gitu. Kalau kita lihat penjualannya Note 29. Penjualan dari si Ultra Jaya-nya sendiri. Nah, ini penjualannya minuman dan makanan. Minuman padahal produknya itu tidak ada di makanan. Cuman kalau kita scroll lagi bentar, nih halaman 82 di informasi segmen ya. Nah, ini dimana untuk segmen minuman itu produk UHT, sedangkan makanan adalah produk non UHT. UHT itu susu, kalau di sini ya. Nah, ini UHT fresh milk, tea sama health drink itu sih. Nah, lainnya enggak. Bentar, ini kita kembali lagi di halaman 82. Oke, ini tadi penjualannya makanan dan minuman dalam bentuk lokal ya. Lokal atau tidak ekspor itu 9,1T. Nah, ini aja udah secara minuman udah naiknya tinggi banget. Secara ekspor juga 12M, jadi naik. Jadi memang ditopang dari bisa dikatakan minumannya Ultra Milk-nya sendiri dan kawan-kawan gitu. Meskipun ada, bisa dikatakan saya mengatakan ada saingan baru di susu ini ya, yaitu Cimory ya. Video Cimory juga sudah kita bahas, nanti di akhir saya taruh tentang Cimory yang bisa 2 digit juga kenaikannya. Oke, beban pokok penjualan kalau kita lihat di sini cara pemeliharaan dan perbaikan. Oke, listrik, energi. So far tidak ada kenaikan yang signifikan. Terus dari beban penjualan dan administrasi. Oke. Iklan dan promosi naik tipis dibandingkan tahun lalu, tetapi omsetnya naiknya lumayan banget. Naiknya 8% tadi ya omsetnya. Kalau kita lihat secara kenaikan dari iklan itu hanya 4M. 4M. Ya, 1%. Jadi bisa dikatakan iklan dan promosinya makin efisien. Karena kenaikannya 1% tapi omsetnya bisa growth 8%. Jadi makin efisien lah mereka dari segi pengiklanannya dan promo-promonya lah, promosinya. Jadi which is good. Nah, ini pendapatan keuangan, obligasi dan juga deposito dan jasa gironya turun. Padahal kasnya makin berkembang. Itu kurangnya Ultra Jaya ya, mungkin salah satu kekurangannya menurut saya ya. Karena kasnya kan banyak banget ya. Kenapa di dalam
dalam bentuk apa ya, cash itu terlalu banyak. Kayak kita lihat bayar ke pemasok 5,8 T. Nah, jadi mungkin salah satu ini juga bisa sih salah satu bentuk dia stay buat bayar ke pemasok. Oke. Oh, kalau kita lihat di sini aktivitas operasi 1,3 T. Wow, gede banget. Uang masuknya dari aktivitas operasi. Aktivitas investasi mereka dapat 449 M. Dari obligasi pemerintah 800. Oke, tidak ada tapi dia beli aset tetap 236. Oke, beli aset tetap juga ya biar makin berkembang. Dari dia jual aset tetap 874 juta. Tapi dia beli aset tetap 236 miliar. Aktivitas pendanaan mereka keluar 900 M. Paling banyak 600 itu buat bayar obligasi ya, pembayaran medium term notes. Ini obligasi. Oke, itu sih. Jadi so far itu, dan mereka sudah tidak punya hutang lagi gitu. Hutang berbunga hanya jangka pendek aja, secara jangka pendek, dan so far kalau hutangnya semuanya dibayar dengan kasnya bisa-bisa aja sih. Bisa-bisa aja. Jadi itu secara kesimpulan dengan harga sekarang dan growth yang ada, saya menilai Ultra Jaya ini masih bisa growth, masih bisa naik, dan kondisi sekarang kondisinya masih murah sih menurut saya. Cuman dihargai Stockbit, harga wajarnya itu hanya 16,5 T. Sedangkan market cap sekarang 18,6 T. Jadi secara penilaian Stockbit ini sudah over value gitu. Salah satu bentuk oke-nya Ultra Jaya itu juga dia rajin bagi dividen meskipun nggak besar. Dividen tahun lalu itu 30 per lembar dari EPS 92. Jadi 30%-nya lah bagi 92,4. Ya 32%, let's say 30%. Kalau hal itu terjadi dikali dengan harga EPS sekarang, dividennya akan 33. 33 dengan harga sekarang 17,95. Nggak gede, secara yield hanya 1,8% aja. Jadi itu mungkin salah satu sisi minusnya, dan kasnya terlalu besar sih. Jadi itu negatifnya. Sisi positifnya kesehatan perusahaan sehat banget. Masih bisa bersaing dengan kompetitornya, terutama yang baru-baru naik daun menurut saya Cimory. Jadi itu menurut saya Ultra Jaya masih punya positioning yang oke sih dari segi minuman, terutama susu kental manis dan kawan-kawan, susu UHT lah. Jadi itu menurut saya Ultra Jaya worth it aja sih. Mungkin harga wajarnya di range 2200 23 masih worth it banget sih Ultra Jaya. Jadi itu cuman pergerakannya memang tidak smooth naik terus atau yang lainnya. Karena dalam 5 tahun terakhir juga naik turun, hanya 4-6% kenaikannya dalam 5 tahun terakhir ya. Salah satu bentuk karakter dari consumer good juga. Jadi itu mungkin yang bisa saya share di video kali ini tentang Ultra Jaya yang masih bisa growth 2 digit atau 20% something. Jadi itu semoga bermanfaat, dan kembali lagi dianalisa lagi sesuai dengan preferensi masing-masing. Dan see you on the next video. Bye bye.